Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif yakni Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, al-a'iqu tsani al-khalq. Perintang atau rintangan yang kedua yaitu makhluk. Tsumma 'alaika waffaqakallahu wa iyyana li ta'atihi bitafarrudi 'anil khalqi wa dzalika li amrayn. Kemudian semestinya bagimu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu dan kepada kami untuk mentaatinya dengan menyendiri dari makhluk. Rintangan yang kedua adalah makhluk. Makhluk di sini lebih khusus lagi manusia. Pergaulan, nongkrong-nongkrong. Atau bisa juga makhluk itu seperti permainan-permainan, tontonan, permainan di HP, dan lain sebagainya. Dan makhluk ini adalah salah satu yang merintangi, penghalang untuk beribadah. Maka anjuran Imam Ghazali di sini supaya kita ini menjauh sementara dari makhluk. Menjauh dari manusia ini ada dua macam. Bisa berkhalwat atau beruzlah. Khalwat ini bisa di desa, bisa di hutan, bisa juga di kota. Uzlah ini menyendiri atau menjauh dari makhluk, dari manusia, dibarengi dengan ibadah. Dia memperbanyak waktunya untuk menyendiri dari teman-temannya, dari tetangga-tetangganya. Diam di rumahnya saja dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Itu bisa kalau khalwat. Intinya ibadahnya, dan dia menjauh dari manusia walaupun di kota masih bisa. Apa bedanya dengan uzlah? Uzlah itu menjauh dari manusia, betul-betul jauh. Tidak bisa dikerjakan di kota. Kalau khalwat fokusnya pada ibadah, kalau uzlah lebih berfokus dari jauh pada manusianya. Makanya beruzlah kemana? Contohnya ke hutan. Di mana di situ kita tidak mendengarkan suara azan, maka tidak wajib Jumatan. Karena nggak ada suara azan. Dan di hutan itu bukan kampung, sedangkan syaratnya Jumatan itu di sebuah desa. Menjauh ke sana. Seperti bagaimana Rasulullah SAW beruzlah di Gua Hiro. Bukan hanya sekedar beruzlah kalau Rasul. Uzlah juga, khalwat juga. Karena menghabiskan waktunya untuk berzikir. Kita pilih yang mana? Bisa berkhalwat, gak usah ke hutan, cukup di rumah saja dengan memperbanyak ibadah, cuman menjauh dari manusia. Sedikit berinteraksi dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, lebih banyak di rumah tapi ibadah. Tapi kalau uzlah, walaupun ibadahnya sedikit, hanya sekedar sholat, tapi dia menjauh dari manusia. Itu bedanya antara khalwat dan juga uzlah. Fokusnya apa uzlah? Menyelamatkan diri. Ketika umat manusia sudah sangat-sangat rusak, di mana-mana maksiat, dia beruzlah. Ibadahnya sedikit nggak masalah, karena tujuannya menyelamatkan diri dari kerusakan umat, dari maksiat-maksiat yang sudah merajalela. Dan hal itu, yakni uzlah dan juga khalwat, kenapa begitu penting? Karena dua hal. Yang pertama, sesungguhnya makhluk atau masyarakat itu selalu menyibukkanmu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebagai orang yang berpengaruh di masyarakat. Seperti ketua RT, ketua RW. Pasti akan sibuk pada kemasyarakatan. Sehingga ibadahnya dinanti-nanti. Ngajinya sering tertunda. Ada rapat lagi, ada rapat lagi. Sebagaimana cerita yang dihikayatkan dari seorang ulama, bahwasanya beliau berkata, aku melewati sekelompok orang yang sedang memanah, dan aku satu orang yang sedang duduk menjauh dari mereka. Lalu aku ingin bercakap-cakap dengannya. Ada satu kelompok, mereka sedang memanah, cuman ada satu orang yang sedang duduk menyendiri. Nah, kata ulama ini, aku ingin mendekati seorang yang sedang menyendiri tadi. Maka orang itu berkata, berzikir kepada Allah lebih aku inginkan daripada berbincang denganmu, kata orang yang menyendiri tadi. Lalu aku berkata, engkau sedang sendirian?
Maka ia berkata, aku bersama Tuhanku dan 2 malaikatku. Lalu aku berkata, siapa yang lebih unggul dalam memanah di antara mereka itu? Maka ia berkata, orang yang telah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu aku berkata, kemana jalan itu? Maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah langit seraya ia berdiri dan meninggalkanku, dan ia berkata, mayoritas makhlukmu ya Allah menjadi penyibuk yang menjauhkan darimu. Maksudnya menunjuk ke atas itu bukan berarti Allah di atas, tapi kiblatnya itu ke atas, bukan Allah di atas. Sebagaimana kita kiblat ibadah kemana? Ke Ka'bah. Dia meninggalkan ulama ini. Kenapa? Karena dengan diajak ngobrol membuat dia melupakan Allah. Dia sudah menjauh dari para pemanah itu, lebih memilih untuk menyendiri. Kenapa? Karena dengan bersendirian dia bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Malah didatangi oleh ulama ini, diajak ngobrol juga. Maka dia pun berdiri meninggalkan ulama itu. Karena lebih baik menyendiri dan dia bisa berzikir. Ini tingkatan derajatnya udah jauh banget ya. Padahal yang datang adalah ulama juga. Tapi tetap masih dijauhi karena berpikir itu mengganggu. Dengan ngobrol-ngobrol itu banyak mengganggunya. Maka makhluk jika demikian senantiasa menyibukkanmu, menjauhkan dari beribadah. Bahkan mereka menghalangi dari beribadah. Bahkan mereka menjerumuskanmu dalam kejahatan dan kehancuran. Kadang-kadang makhluk ini bukan hanya sekedar mengganggu ibadah, tapi menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Pernah nggak kita lagi enak-enak diam, lagi enak-enak menyendiri, tiba-tiba diajak untuk maksiat? Sesuai dengan perkataan Syekh Hatim Al-Asam, semoga Allah mengasihi beliau, aku menuntut 5 hal dari makhluk ini, maka aku tidak menemukannya. Jadi Syekh Hatim ini sudah meneliti pada masyarakat. Dan beliau mengharapkan 5 hal dari makhluk. Ternyata beliau tidak mendapatkan 5 hal tersebut. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama, aku menuntut ketaatan dan kezuhudan dari mereka, lalu mereka tidak melakukan. Siapa? Masyarakat. Beliau mengajak masyarakat, menuntut mereka supaya mereka taat kepada Allah dan juga zuhud dari dunia. Ternyata tidak ditemukan. Karena Syekh Hatim ini menginginkan untuk taat, betul-betul taat kepada Allah, dan menginginkan untuk zuhud dari dunia. Otomatis gak mau sendiri. Maka beliau mengajak masyarakat di sekitarnya, menuntut mereka untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ternyata masyarakat tidak mau. Lalu aku berkata, yang kedua, tolonglah aku untuk melakukan 2 hal itu jika kalian tidak mau melakukan. Kalau nggak mau berzuhud, kata Syekh Hatim, nggak mau juga taat kepada Allah, minimal kalian membantuku supaya aku bisa zuhud. Lalu mereka tidak melakukannya. Mereka tidak mau berzuhud, masyarakat ini. Tidak mau juga taat kepada Allah. Bahkan untuk membantunya saja pun tidak dilakukan. Lalu aku berkata, dan yang ketiga, relalah kepadaku jika aku melakukan itu. Melakukan nggak bisa, menolong nggak bisa. Minimal yang ketiga apa? Kalian semua ridho kalau saya zuhud, ridho kalau saya taat kepada Allah. Intinya biarkan saja saya supaya saya zuhud sendiri. Kalian nggak perlu zuhud tapi biarkan saya, kata Syekh Hatim. Namun ternyata mereka tidak melakukannya. Artinya masyarakat tidak suka kalau Syekh Hatim ini berzuhud. Kalau Syekh Hatim ini betul-betul taat kepada Allah. Bukan hanya sekedar tidak mau membantu, tetapi mereka tidak suka. Lalu aku berkata, janganlah kalian menghalangiku dari ketaatan dan kezuhudan itu bila demikian. Yang keempat, kalau merelakan gak mau, maka minimal-minimalnya ya jangan ganggu, jangan menghalangi. Tetapi ternyata mereka malah menghalangiku dari ketaatan dan kezuhudan. Bahkan membiarkan pun tidak. Mereka malah mengganggu.
Lalu aku berkata, ini yang kelima, janganlah kalian mengajakku kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah yang Maha Agung, dan janganlah kalian memusuhiku atas hal itu jika aku tidak mengikuti kalian. Bolehlah kalian sekali-kali menghalangiku, sekali-kali menggangguku, tetapi minimal kalian jangan mengajakku pada maksiat. Dan jangan memusuhiku minimal. Tapi ternyata masyarakat malah memusuhi sehat. Jadi 5 hal ini tidak ditemukan dari masyarakat oleh Syekh Hatim. Minimal-minimalnya jangan ngajak maksiat, tapi tetap ngajak maksiat itu masyarakat. Maka untuk itu aku meninggalkan mereka dan aku sibuk dengan pribadiku sendiri. Bisa 2 hal. Bisa jadi beliau ini uzlah, menjauh dari masyarakat, atau bisa berkholwat. Artinya, misalnya ke masjid, habis ke masjid pulang lagi diem di rumah. Tidak banyak-banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Tidak terlalu banyak bergaul dengan masyarakat, apalagi sampai nongkrong-nongkrong.